Saya akan membacakan materi yang pertama. Deskripsi umum. Home visit atau kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi, yaitu kegiatan pendukung, bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau klien dan konseling melalui kunjungan ke rumahnya. Jadi, home visit atau kunjungan rumah dapat penulis simpulkan suatu kunjungan rumah untuk memperoleh informasi secara lebih detail dan konkret dengan bantuan informasi dari orang tua atau keluarga terdekat di rumahnya. Home visit atau kunjungan rumah adalah kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskan masalah peserta didik melalui pertemuan dengan guru BK. Kunjungan rumah adalah kegiatan pendukung, bimbingan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskan permasalahan klien melalui kunjungan rumahnya. Baiklah, sekian materi yang pertama dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang tujuan kunjungan rumah. Tujuan dari kunjungan rumah yaitu untuk mendapatkan data tambahan tentang diri siswa, khususnya yang berkaitan dengan keadaan rumah, menyampaikan permasalahan yang terjadi pada siswa kepada orang tua siswa, dan membangun komitmen orang tua untuk ikut serta bertanggung jawab dan bekerja sama dalam menangani masalah yang dihadapi siswa. Prayitno dan Erman Anti 2004-324 menyebutkan ada 3 tujuan utama kunjungan rumah. Yang pertama, memperoleh data tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkutan dengan keadaan rumah atau orang tua siswa. Yang kedua, menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan yang dialami oleh siswa. Yang ketiga, membangun komitmen orang tua terhadap penanganan masalah siswa. Prayitno 2012 juga memberikan tujuan kunjungan rumah menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah klien atau siswa, serta digalangkannya komitmen orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam rangka penanggulangan masalah klien atau siswa. Yang kedua, tujuan khusus, agar terpahaminya permasalahan klien dan upaya pengentasan permasalahan tersebut. Dari ini dapat mencegah timbulnya masalah lagi serta dapat berlanjut untuk mewujudkan fungsi pengembangan dan pemeliharaan serta advokasi. Sekian materi dari saya. Saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu komponen dalam kunjungan rumah. Menurut Thohirin tahun 2007 nomor 230 memaparkan kegiatan kunjungan rumah melibatkan 3 komponen pokok dalam pelaksanaannya, yaitu kasus. Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang di dalamnya tersangkut paut seseorang atau lebih klien dan keluarga. Kasus ini terlebih dahulu dianalisis, dipahami, disikapi, dilaksanakan suatu perlakuan awal tertentu untuk selanjutnya diberikan pelayanan konseling yang memadai. Yang kedua, keluarga. Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi kondisi yang menyangkut. Yang pertama, orang tua atau wali, anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, orang-orang yang tinggal dalam keluarga yang dimaksud. Yang keempat, kondisi fisik, isinya, dan lingkungan. Yang selanjutnya, konselor. Konselor dalam hal ini adalah perencanaan, pelaksanaan, sekaligus penggunaan hasil-hasil kunjungan rumah. Seluruh kegiatan itu dikaitkan langsung dengan layanan dan kegiatan pendukung konseling lainnya. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu asas. Sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa, maka asas-asas kunci dalam bimbingan dan konseling begitu mendominasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendukung ini. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Prayitno 2004-6. Asas kerahasiaan adalah di mana kasus yang dibahas tidak akan menyebar kepada orang lain yang tidak bersangkutan. Kedua, keterbukaan dan kesukarelaan adalah bentuk
implikasi dari terlaksananya asas kerahasiaan dengan siswa merasa kerahasiaan dari masalahnya terjamin, maka dengan sendirinya siswa akan sukarela menceritakan segala masalahnya. Dan dengan perasaan tanpa paksaan tersebut, siswa akan senantiasa terbuka dalam pengungkapan masalahnya. Sedangkan asas keterpaduan, yaitu keterpaduan antara kunjungan rumah dengan berbagai aspek pelayanan konseling terhadap siswa, perlu mendapat perhatian. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pendekatan dan teknik. 1. Format lapangan. Kunjungan rumah dapat dilakukan mengikuti format lapangan dan politik. KR menjangkau lapangan permasalahan klien yang menjangkau kehidupan keluarga dan terlaksana politik, yaitu hubungan pihak-pihak terkait dalam keluarga. Yang kedua, materi dalam merencanakan kunjungan rumah. Konselor mempersiapkan berbagai informasi umum dan data tentang klien yang layak diketahui oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, peran klien atau siswa. Keikutsertaan peran siswa dalam kegiatan kunjungan rumah diwajibkan melalui persetujuannya terhadap penyelenggaraan kunjungan rumah. Yang keempat, kegiatan. Beberapa kegiatan dilakukan oleh konselor dalam kunjungan rumah adalah melakukan wawancara observasi atas izin pemilik rumah. Yang kelima, undangan terhadap keluarga. Keluarga dapat diundang ke sekolah sesuai dengan permasalahan klien. Pelaksanaan undangan ini memperhatikan izin dari klien, perlu mempersiapkan pemateri dan peran klien. Yang keenam, waktu dan tempat. Kapan maupun berapa lama kunjungan rumah dilakukan tergantung perkembangan proses terhadap siswa. Yang ketujuh, evaluasi. Dalam mengetahui hasil kunjungan rumah harus dilakukan evaluasi. Baik, hanya segitu materi saya. Terima kasih. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu keterkaitan dengan layanan BK. Guru bimbingan konseling memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan tugas secara bermartabat. Guru sebagai bimbingan atau konselor dituntut untuk mengadakan pendekatan bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi dalam setiap proses belajar mengajar berlangsung. Maka sebagai seorang pendidik dan bimbingan, guru dituntun untuk bisa memberikan contoh dan anutan untuk siswa dan dituntut untuk mendukung pendekatan baik secara instruksi juga disertai dengan pendekatan bersifat pribadi dalam setiap proses pembelajaran berlangsung. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.